saudara Italiani Iqmal, penyanyi sekaligus selegram, datang secara khusus menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahan beliau yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juni tahun 2020 terkait dengan kata-kata yang patut diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang IT dan hate speech, ujaran kebencian. Dan kami juga selaku tim hukum dari Benings Klinik telah melakukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Tetapi oleh karena saudara Italiani melakukan upaya-upaya, karena saya ultimatum 4 kali 24 jam, ternyata 1 kali 24 jam beliau sudah kontak saya melalui orang yang kita anggap besar di negeri inilah untuk komunikasi, dan beliau pada sore itu ketemu dengan Dokter Oki, tapi Dokter Oki masih waktu itu ya kalau ibarat orang baru lari gitu, masih terasa panas, keringat masih keluar, saya lihat belum dingin banget. Maka saudara Italiani kembali menghubungi saya minta ketemu di kantor saya. Beliau datang lagi menyampaikan permohonan maaf dan ingin menyampaikannya itu secara terbuka di hadapan media. Maka tadi saudara Italiani telah menyampaikan permohonan maafnya di hadapan Dr. Oki dengan saudara Stasha. Karena beliau sempat menyinggung saudara Stasha sebagai public relation di sini. Dan saudara Stasha juga telah memaafkan yang bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara, dan Dr. Oki menerima permohonan maaf itu. Sekarang silakan pertanyaan untuk saudara Italiani atau Dr. Oki. Tak, awalnya kenapa sih tak bikin awalnya kenapa bikin kegaduhan di? Ya sebenarnya aku murni karena pasien aja, dan awalnya tuh gara-gara aku sebenarnya setelah treatment di sini ada pekerjaan lain dan terburu-buru, dan hari apa memang waktu itu lagi nggak baik, serta pas waktu itu tuh aku juga panik karena setelah itu tuh memang terburu-buru banget, ada kerjaan lain ditungguin karena ada syuting podcast juga, itu kan melibatkan banyak orang, jadi tuh aku emang kayak hari itu tuh udah terlalu banyak yang aku pikirin, jadi aku bereaksi seperti itu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sempat merasa menyesal nggak sih dengan perbuatannya? Pasti menyesal. Kalau aku nggak menyesal, aku nggak mungkin kayak gini. Dari kan itu kejadiannya pas tanggal 23, pihak tim legal dari Benix langsung telepon aku. Itu di situ aku langsung kayak ini gimana nih, langsung aku take down juga kan, karena aku merasa memang yang aku ucapkan itu keterlaluan gitu. Jadi menyesal. Tapi kenapa nggak terpikir sebelumnya sih untuk melakukan hal bodoh seperti itu, bisa dibilang seperti itu? Ya namanya kan aku juga manusia ya, dan balik lagi gak semua hari orang tuh sebaik hari kita gitu. Pas banget hari itu tuh aku emang lagi kayak hektik-hektiknya dari pagi, ngurus ini ngurus itu, jadi kayak ya intinya aku panik dan hilaf aja sih hari itu. Jadi dan aku nggak tahu apa yang aku keluarin dari mulut aku tuh ternyata dampaknya seperti itu gitu loh. Makanya aku in person minta maaf sama Dokter Oki. Aku bilang ini bukan karena ada urusan legal juga, tapi aku telah sadar bahwa apa yang aku omongin sama Dokter Oki itu keterlaluan. Jadi permintaan maaf aku ya tulusnya seperti itu gitu. Dokter Oki gimana dok menanggapinya dok permintaan maaf dari kita ini? Iya. Waktu pertama kali dipertemukan dengan beliau, ya saya memang sudah memaafkan, tapi balik lagi pada saat itu saya belum tentu mau mencabut dari pelaporan saya, karena sudah saya benar-benar saya laporkan ke Polda. Karena ini memang bukan settingan. Kalau seandainya settingan mungkin sebatas somasi doang. Kalau ini memang sudah saya sampai laporkan, dan juga menurut saya juga nggak penting banget untuk settingan gitu. Kalau seandainya ada yang beranggapan seperti itu, karena cukup kliniknya saya sudah well known lah, cukup dikenal, sangat-sangat dikenal di Indonesia ini. Gitu. Setelah beliau bermediasi dengan tim hukumnya saya, Bang Rasman dan Run Law Firm, dia sudah berkomunikasi baik dan memang benar-benar menyesal. Setelah itu ya dia memang benar-benar minta maaf, ya balik lagi saya sebagai manusia biasa saya maafkan, dan nanti dari tim kuasa hukumnya saya juga yang bertindak untuk mencabut laporan tersebut.
Kalau seandainya ditanyakan dari sisi saya sudah saya melakukan. Dia mulai cabutnya kapan? Itu tim kuasa Nanti hukum kita saya. yang akan bergerak. Oke. Mbak, Tadi oke, udah plong nggak sekarang? Gimana, plong nggak? udah lega belum? Agak lega. Kalau dibilang pelong sih sebenarnya aku sampai tadi kita mau mulai preskon aku in person lagi ngomong ke dokter Oki, dokter aku benar-benar minta maaf, masih ada merasa bersalah atas apa yang aku lakuin, cuman ya emang selama proses ini berlangsung aku juga udah bilang sama Pak Rasman kalau Pak aku nggak bisa tidur, aku merasa bersalah, tolong gimana caranya upayanya biar dokter Oki maafin aku dulu deh terlepas dari urusan ini semua gitu, aku bilang sama Pak Rasman. Jadi pelongnya tuh lebih masih setengah-setengah pelong gitu karena beneran masih merasa bersalah, apalagi yang aku omongin ke Tasya juga sampai Atau masih khawatir? Karena belum dicabut. Ada kamu disuruh orang nggak? oh ya enggak, soalnya kalau kan tadi ada pertanyaan apakah aku suruhan orang klinik lain, itu tidak benar adanya karena kalaupun iya aku followersnya juga, makanya yang tadi bilang apakah settingan atau enggak, soalnya aku goalsnya bukan selebriti, aku pekerja seni gitu, jadi followers aku juga meskipun 71.000 ya kalau buat orang sekelas dokter Oki ya apa sih, aku belum siapa-siapa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aku suruhan orang itu nggak benar, bisa dicek di semua orang di klinik lain apakah aku ada suruhan apa enggak, kalau memang ada aku siap dilaporkan lagi. Oke. Seperti yang aku udah omongin sebelumnya, aku udah ngomong kayak gini sama dokter Oki berkali-kali bahwa aku minta maaf atas perkataan aku. Aku keterlaluan, aku nggak mikir panjang, terus apa yang aku perbuat tidak pernah aku benarkan dari awal aku ngomong. Jadi atas segala yang bikin mungkin dokter Oki sakit hati, customer sakit hati, aku minta maaf juga. Aku mohon dimaafin sebesar-besarnya. Silakan. Dari yang kamu ketahui lah, dari kita udah pertama ketemu untuk mediasi, saya tidak pernah berbicara keras, bernada tinggi, berkata-kata kasar, karena saya memang orangnya begini, tenang, untuk menghadapi sesuatu tenang, seperti itu. Jadi balik lagi saya manusia biasa, saya pasti memaafkan kamu. Untuk pencabutan laporan juga sudah saya serahkan kepada tim kuasa.